Damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda? Apakah hari ini Anda merasakan kasih dan juga sukacita yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus? Nah, baik kita merasakannya ataupun tidak, kita percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa mengisi hari-hari kita. Dan kiranya hari ini lewat pertemuan ini kita juga semakin dimampukan untuk melihat, mendengar, dan merasakan kasih Tuhan dalam keseharian kita. Nah, selamat datang, selamat bergabung di Oase Rohani Katolik bersama saya Magdalena Pinky dan kali ini bersama Romo Reynolds Agustinus Sombolayuk OMI. Halo Romo Reynolds, apa kabar? Halo Bu Pinky, halo semuanya. Semoga sehat semua ya. Tuhan selalu memberkati kita. Amin ya. Amin. Romo senang sekali di dalam kesibukannya telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di Oase Rohani Katolik. Kita bisa mulai ya Romo? Ya, mari kita mulai. Mari kita mau memohon bimbingan Roh Kudus agar sepanjang acara ini kita bisa sungguh-sungguh mendapatkan terang dan kasih Tuhan. Untuk itu kita buka lewat doa yang akan dibawakan oleh Romo Reynolds. Silakan Romo. Baik, sahabat rohani Katolik, mari kita awali dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali menjumpai Engkau lewat merenungkan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Buka hati kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada kesempatan ini, sungguh memampukan kami untuk boleh semakin dekat kepadamu. Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah kami semua, seluruh rencana dan pekerjaan kami, pelayanan kami, agar semuanya boleh kami arahkan kepada kemuliaan-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Keluaran. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan, sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau sampai menindas mereka ini, pasti aku akan mendengarkan seruan mereka, jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Maka murkaku akan bangkit, dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu jadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, yakni orang yang miskin di antaramu, janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia, dan janganlah kamu bebankan bunga utang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya. Hanya itulah pembalut kulitnya. Jika tidak, pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya. Sebab aku ini pengasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku mengasihi Engkau, ya Allah, kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahanan dan penyelamatku. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku. Maka aku pun selamat dari para musuhku. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Bacaan kedua.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu demi kepentinganmu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya, di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kini mari kita masuk dalam permenungan kita di sesi yang pertama. Romo, dari bacaan-bacaan hari ini, sepertinya bacaannya cukup akrab kita dengarkan, terutama yang bacaan Injil ya Romo, berbicara tentang kasih. Tapi mungkin ada hal baru yang selalu bisa kita gali inspirasinya dari bacaan-bacaan ini. Silakan Romo. Ya, Pak Pinky dan sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, saya kira seperti yang disampaikan Mbak Pinky, bukan sesuatu yang baru. Namun, ada hal yang cukup menarik untuk kita dalami bersama. Minimal bisa kita semakin renungkan di dalam hidup kita. Mungkin kita sudah mengetahuinya, tetapi apakah kita sudah melaksanakannya? Ya. Firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini dari Injil Matius mengungkapkan jawaban Yesus terhadap pertanyaan seorang ahli Taurat. Dan kalau kita lihat dari pertanyaan itu, sangat jelas bahwa ahli Taurat ini berniat untuk mencelakakan Yesus. Kata yang dipakai di sini, kata mencobai, itu jelas tujuannya adalah supaya Yesus menjawab sesuatu yang kemudian dapat dipakai untuk menjerat dia. Jadi bukan sebagai pertanyaan seorang yang sungguh-sungguh jujur ingin tahu sesuatu, tetapi sudah ada konteks niat untuk mencelakakan Yesus. Ada niat tidak baik di situ. Nah, apa yang menarik sebenarnya
dari pertanyaan ini, apa yang melatar belakangi adalah kita tahu bahwa menurut orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu ada begitu banyak aturan di dalam agama Yahudi yang mereka taati sungguh-sungguh. Ada kurang lebih 600-an, ya, 613. Ya, dan itu semua memiliki kurang lebih kekuatan yang sama, kadar yang sama, tingkatan yang sama. Sehingga ketika Yesus mengatakan bahwa hukum ini lebih tinggi daripada hukum yang lain, nah, dia jatuh ke dalam masalah ya, karena kemudian dia membuat hukum itu lebih tinggi daripada hukum yang lain. Karena kembali lagi, hukum di dalam agama Yahudi itu semuanya sama ya, memiliki kadar yang sama ya. Tetapi menarik sekali jawaban Yesus itu sungguh menyerang langsung kepada persoalan yang kadang-kadang bagi orang Yahudi pada waktu itu mereka bingung menyimpulkannya apa sebenarnya kesimpulan dari begitu banyak hukum di dalam agama Yahudi yang tidak mudah untuk diikuti satu-satu. Ya, kesimpulan Yesus itu sungguh-sungguh bagi mereka sesuatu yang dalam arti tentu langsung menusuk kepada jantung. Ya. Nah, yang menarik untuk kembali lagi kita renungkan adalah bagaimana kedua hukum ini mengingatkan kita kembali, terutama orang Farisi yang mencoba Yesus tentang bagaimana kedua hal itu sesuatu yang saling berkaitan satu sama lain. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kembali kita ingat 10 perintah Allah ya, 10 perintah Allah. Isinya juga sama. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya, dan kalau kita lihat lebih jauh, ya, kata-kata Yesus di situ dia mengatakan itulah perintah yang terutama dan yang pertama, mengasihi Allah. Perintah yang kedua yang sama dengan itu. Kata yang sama dengan itu menunjukkan bahwa perintah yang kedua ini bukan perintah yang lebih rendah, tetapi perintah yang sama kadarnya, sama kekuatannya dengan perintah yang pertama. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa saya mengasihi Allah kalau saya tidak mengasihi sesama. Nah, persis di sini yang menurut saya kadang-kadang menjadi masalah, menjadi problem. Kita seringkali banyak berdoa, banyak beribadah, aktif di gereja. Namun ketika sampai kepada bagaimana kita mewujudkan persoalan itu, situasi itu, iman itu di dalam masyarakat kita, kita belum sungguh-sungguh mampu. Dalam sebuah pertemuan pastoral dengan imam-imam di Keuskupan Agung Jakarta, Romo Edi yang menjadi salah satu narasumber di situ mengungkapkan bahwa iman Katolik itu luar biasa. Ajaran Katolik itu luar biasa. Sungguh-sungguh kaya. Nah, persis masalahnya adalah di dalam penerapannya. Ya, sebagai gereja, baik sebagai institusi maupun sebagai pribadi, ya banyak ditemukan kita belum sungguh-sungguh mampu menerapkan ajaran-ajaran gereja yang sangat kaya ini. Ya, ajaran gereja meliputi banyak hal, terutama soal iman, ya, termasuk juga di dalam ajaran moral, sosial, termasuk juga politik, bahkan soal lingkungan hidup. Ya. Namun, apakah kita sudah sungguh-sungguh menerapkan itu? Ini pertanyaan yang tentu kita renungkan bersama. Bagaimana kita mencoba untuk menerapkan ajaran di dalam gereja kita. Bagaimana kita mencoba untuk mengintegrasikan antara iman kita dan perbuatan kita. Kita mendengar tadi di dalam bacaan pertama, bagaimana Allah sungguh-sungguh marah ya, ketika orang itu berbuat jahat kepada sesama. Ya. Sangat jelas di situ diungkapkan di dalam kitab Keluaran. Ya. Dan sering terjadi, bahkan banyak terjadi justru orang mencelakakan sesama,
atas nama agama, atas nama mungkin keadilan, atas nama mungkin kemanusiaan. Sangat miris. Tidak ada alasan untuk membenarkan kita mencelakai orang lain. Dan ini jelas sekali sesuai dengan perintah Allah sendiri dan juga apa yang dikatakan Yesus kepada kita, kasihilah Allah dan kasihilah sesama manusia. Menarik juga kita renungkan bagaimana kehidupan jemaat perdana. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, surat yang pertama. Di situ Paulus memuji iman umat di Tesalonika. Dia mengatakan, kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Kata bergema ini tentu bukan hanya soal pewartaan, tetapi soal kehidupan. Bagaimana para rasul dan juga jemaat-jemaat pada waktu itu mewujudkan di dalam perbuatan mereka kasih kepada sesama. Menunjukkan, menghadirkan di dalam kehidupan mereka Kristus sendiri. Nah, kita belajar untuk kita semua, untuk diri kita, bagaimana kita mempraktekkan apa yang telah kita imani itu di dalam perbuatan kita dengan mengasihi, melakukan hal-hal yang baik, memikirkan kesejahteraan, kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitar kita, menyediakan diri kita agar kita boleh menjadi berkat untuk mereka. Sahabat Oase Rohani Katolik, semoga kita semua boleh dikuatkan Tuhan untuk menjadi pewarta kabar sukacita, pembawa berkat dan kebahagiaan untuk sesama. Amin. Amin. Terima kasih Romo, mencerahkan sekali ya. Tadi kita baru paham, saya terutama ya, baru paham juga bahwa konteksnya adalah mengapa Yesus mengatakan hukum ini sama bobotnya, ternyata dilatar belakangi oleh hukum dalam agama Yahudi yang semua harus dianggap setara itu tadi ya. Jadi Yesus juga menjawab di sini bahwa hukum kita mengasihi Allah setara dengan hukum kita mengasihi sesama manusia. Ini adalah hal baru untuk saya, Romo, luar biasa. Dan mungkin pada umumnya kita cenderung berpikir bahwa pada saat kita berbicara hukum kepada Allah itu berarti berbicara tentang peribadatan saja, ritual-ritual saja, hubungan kita dengan Allah yang langsung berbicara kepada Allah gitu ya. Apakah benar kita memandangnya seperti itu atau sebenarnya itu tadi benar-benar tidak bisa dipisahkan secara hitam dan putih gitu. Bagaimana Romo? Benar. Ya, jelas sekali ya, sangat jelas dari firman Tuhan hari ini bahwa ibadah dan perbuatan kita itu bukan sesuatu yang terpisah. Ya, maka kalau ibadah kita sungguh-sungguh baik, mestinya perbuatan kita juga sama. Kalau terpisah, nah tanda tanya, ada sesuatu yang tidak beres di situ. Ya. Oke, iya, Romo, bagaimana ya caranya kita memilah gitu ya? Ini kita mau berbicara kepada Allah atau bergaul lebih akrab dengan Allah gitu ya. Dan itu kan membutuhkan sebuah kedisiplinan, keinginan yang kuat juga gitu ya, Romo. Kemudian kadang-kadang mungkin dalam kehidupan kita ada banyak sekali hal mungkin yang membuat kita ngerasa kita juga perlu menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Ada hal-hal yang membuat kita jadi, apakah saya harus mengabaikan ritual tertentu karena ini lebih penting, kalau Tuhan lebih ngerti deh kayaknya gitu, kalau manusia kayaknya lebih sulit nih gitu ya untuk membuat mereka mengerti. Jadi kita mungkin ada kecenderungan untuk mendahulukan sesama nih. Itu bagaimana sebenarnya kita memilah ya Romo bahwa saya mau melakukan ini untuk kedisiplinan, bukan untuk mengabaikan sesama, atau sebaliknya saya mau melakukan ini demi kebaikan, bukan untuk mengabaikan kewajiban kita kepada Tuhan. Ya, saya kira kita lihat dari niat ya, niat kita dulu. Apakah niat kita baik ya, dan tujuannya ya. Selalu kita melihat dari 3 cara, yaitu pertama niat, sarananya dan tujuannya. Kalau ketiga caranya ini baik, saya kira itu semua sesuatu yang baik ya. Kalau kita dari awal punya niat yang baik, cara yang kita pakai juga baik,
dan tujuan kita juga baik. Ya, kalau salah satunya tidak baik, nah itu sudah tidak pas. Contoh misalnya konkret saya ambil ya, kita niat baik untuk mengatur, ya misalnya sebagai penata umat di dalam gereja, kita ingin tata peribadatan kita baik, ya orang lebih disiplin, orang bisa beribadah dengan khusyuk. Ya, maka dengan niat baik ini tentu ada hal-hal, ada beberapa umat mungkin yang kurang paham, kita coba untuk memberi pemahaman, kita datangi, kita beritahu dengan baik. Ya, tujuannya apa? Supaya tentu umat misalnya dari soal berpakaian misalnya, atau soal tempat duduk misalnya, ada yang harus kita perbaiki. Ya, kita beritahu dengan baik, dengan sopan. Ya, ini sesuatu yang baik. Ya, ya mungkin kadang-kadang ada beberapa yang tersinggung misalnya tidak senang. Ya, itu sesuatu yang wajar ya. Tetapi selama kita memberitahukan caranya baik ya, bukan kalau kita datang dan kemudian kita marah-marah, membentak, mengusir. Nah, ini caranya sudah tidak baik. Ya, maka kalau orang menjadi marah tersinggung di situ wajar ya. Tetapi kalau kita datang dengan hormat mengatakan maaf Bapak, Ibu, ini bisakah pindah ke sini karena ini begini-begini, ada situ atau apa, kita beri alasan yang jelas, ya kita beri solusi yang baik. Saya kira orang bisa menerima ya. Maka kembali lagi ya, mungkin agak-agak dia kurang senang mungkin bisa jadi karena tentu dia harus ya namanya orang ditegur itu saya kira ada yang tidak bisa menerima ya. Nah, tapi kalau cara kan lagi niat kita juga ya dan juga tujuan kita baik ya, bukan untuk menunjukkan bahwa saya berkuasa, saya bisa mengatur ya, saya punya diberi wewenang dan sebagainya. Nah, saya kira ini sesuatu yang baik ya. Itu. Wah, terima kasih sekali Romo sudah memberikan 3 kriteria penting untuk menentukan bahwa ini sungguh sesuatu yang ingin kita persembahkan bagi Allah dan juga bagi sesama, yaitu tadi yang pertama niatnya, sarana atau caranya, dan juga tujuannya. Jadi nggak bisa lagi kita bilang, yang penting niat saya baik gitu ya. Oh, nggak bisa Tapi ya, kita ya. mengabaikan cara-cara yang lemah lembut sesuai Betul. dengan ajaran Tuhan. Atau mungkin kita bilang caranya baik tapi kita ada tujuan-tujuan lain yang tersembunyi jadi tidak baik juga itu Benar-benar. ya itu. Oke, terima kasih sekali Romo, dan penjelasan Romo tadi menutup perbincangan kita di sesi yang pertama. Tapi sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan khawatir, kita akan segera lanjutkan kembali untuk mencari lebih banyak, lebih dalam lagi inspirasi iman dari bacaan hari ini di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Reynolds Agustinus Sombolayuk OMI, dan saya Magdalena Pinky Beran. Sebelum kita melanjutkan di sesi yang kedua ini, saya ingin mengingatkan Anda kembali untuk bisa mengirimkan berbagai masukan dan juga usulan, ide, dan bahkan mungkin sharing iman lewat email ke orkkaj2021@gmail.com, atau bisa juga langsung menghubungi nomor telepon 0881 0215 33438. Kami tunggu. Nah, sekarang mari kita masuk ke sesi yang kedua. Tadi menarik sekali ya, di sesi yang pertama kita sudah diingatkan bahwa jika kita ingin seimbang antara mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama, ada 3 kriteria yang diberikan oleh Romo Reynolds untuk membantu kita ya, yaitu kita lihat dari niatnya, sarana atau caranya, kemudian juga tujuannya. Nah, Romo Reynolds, ini di sesi yang kedua kita akan menggali lebih dalam ya, inspirasi dari bacaan hari ini. Pada saat kita berbicara tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, pada saat kita berbicara lebih khusus lagi pada saat mengasihi sesama dalam berbagai bidang kehidupan kita, apakah ada bidang-bidang tertentu yang memang sebaiknya agama tidak masuk ke sana, atau sebenarnya memang harus memasuki seluruh sendi kehidupan kita, bidang kehidupan kita? Silakan Romo. Ya, Pak Pinky dan sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, agama
terutama iman kita sebagai orang Katolik pengikut Yesus, itu mengarahkan kita kepada semua dimensi kehidupan. Tidak bisa dipisahkan kembali lagi hanya soal iman dan peribadatan saja. Jelas sekali kata-kata Yesus tadi, ya, soal iman dan perbuatan itu mesti sejalan, ya. Maka saya teringat dengan beberapa komentar yang kadang-kadang orang mengatakan gereja itu seharusnya tidak usah berpolitik, tidak usah ikut mengurus hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat atau aktivis-aktivis lingkungan hidup misalnya, ya, dan sebagainya. Gereja itu cukup urus iman saja, cukup mengurus peribadatan saja, cukup mengurus altar saja. Saya kira pandangan ini tidak, ya, karena jelas sekali Yesus mengajarkan kita bahwa sebagai pengikutnya, murid-muridnya, kita tidak boleh menutup mata. Kita tidak boleh seperti orang yang hanya memikirkan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi tidak peduli dengan situasi yang ada di sekitar kita. Maka kita sungguh-sungguh bersyukur gereja saat ini itu gereja yang peduli, ya. Situasi politik misalnya di dunia, soal perang yang ada di Ukraina, di Timur Tengah, itu menjadi keprihatinan yang sangat berat untuk Paus Fransiskus dalam hal ini, yang menjadi pemimpin gereja Katolik, ya. Tentu juga kita semua ikut terlibat di situ, ya. Maka minggu lalu kita mendoakan doa perdamaian sebagai bentuk keprihatinan kita terhadap apa yang terjadi. Ya, tentu juga kita berusaha untuk berbuat apa yang bisa kita lakukan. Hanya memang situasi kita saat ini kita juga masih memikirkan apa yang bisa dilakukan. Cuman memang tidak bisa hanya soal iman saja. Kita sungguh-sungguh harus peduli, ya. Dan ini jelas juga di dalam situasi politik saat ini, ya, di tahun politik kita mendekati pemilihan presiden, gereja juga harus terlibat. Tentu tidak secara praktis, ya, menjadi misalnya anggota DPR terutama untuk para imamnya, tetapi kita juga harus membantu untuk agar umat bisa memilih demi kesejahteraan bersama, demi masa depan bangsa Indonesia. Jangan memilih karena saya suka dengan tokoh tertentu tanpa melihat latar belakangnya seperti apa, tanpa melihat bagaimana penilaian-penilaian yang lain. Kita sungguh-sungguh harus melihat masa depan bangsa Indonesia, kebaikan masyarakat Indonesia. Karena kalau tidak, yang kemudian yang terjadi nanti kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri saja, kepentingan kelompok kita saja, yang jelas itu tidak sesuai dengan firman Tuhan hari ini, ya. Mengasihi sesama itu kita harus memikirkan secara global, ya, secara menyeluruh, ya. Walaupun juga jelas jangan sampai kita memikirkan secara global tetapi kita lupa orang-orang di sekitar kita, orang misalnya orang terdekat kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, ya. Tapi jangan sampai kita juga menjadi orang yang sangat sempit, ya, menjadi orang yang hanya memikirkan orang-orang di kelompok atau lingkungan kita saja. Kembali lagi, firman Tuhan sungguh-sungguh mengajak kita untuk berpikiran terbuka bagaimana kita melaksanakan mewujudkan iman kita di dalam buatan kita untuk sesama kita. Mulai dari yang paling kecil, orang-orang di sekitar kita, sampai juga orang-orang bahkan di seluruh dunia. Oke, Romo, luar biasa. Ini berarti bisa kita uh, sebutkan bahwa pada saat kita berkata, mohon maaf, pada saat kita berkata kita mengasihi Allah, berarti itu juga harus dibuktikan dengan partisipasi aktif kita dalam kehidupan sosial kita dalam segala sendi, ya Romo. Betul, betul Karena sekali. dengan memberikan kontribusi yang positif, berusaha mewujudkan keadilan bagi sesama kita tanpa memandang perbedaan, itu juga adalah salah satu bentuk kasih Allah, ya Romo. Benar, 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 ya. Dan salah satu bentuk bagaimana kita terlibat di tahun politik ini yang mulai memanas
adalah jangan sampai kita terlibat di dalam perdebatan, bahkan Hmm, sampai mungkin permusuhan karena perbedaan golongan, perbedaan mungkin capres, ya. Dan jangan ya, lupa sebenarnya besok ini bukan cuma pemilihan presiden, tetapi juga pemilihan DPR dan juga pemilihan mungkin ya, kepala, mungkin setelah itu kepala daerah, tetapi pemilihan DPR mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jadi ada banyak sekali nanti yang akan kita lakukan, ya, kita laksanakan, ya, soal masa depan. Sekali lagi ini adalah masa depan bangsa Indonesia, ya, termasuk juga untuk kita semua yang menjadi bagian, ya. Gereja Indonesia tidak tidak terlepas dari bangsa Indonesia. Kita adalah bagian di dalam bangsa Indonesia itu. iya, iya. Wah, terima kasih Romo sudah mengingatkan sejak jauh-jauh hari ya ini Ya, supaya pada saat kita berbicara tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama, ini bukan sekadar berbicara tentang peribadatan, cara kita beribadat kepada Tuhan, tapi benar-benar sungguh-sungguh lewat apa kontribusi kita dalam kehidupan sosial, bahkan kehidupan politik demi sebuah tujuan yang baik, karena tujuan yang baik benar itu sekali. juga adalah sebuah gambaran kasih Allah. Nah, Benar sekali, Raffi. pertanyaannya nih Romo, Ya, kadang-kadang, bahkan mungkin bukan kadang-kadang ya, sering kali gitu ya, pada saat kita berpartisipasi dalam kehidupan sosial ataupun politik, ada beberapa, ya bisa dibilang stigma gitu ya, bahwa kalau kita terlalu baik, terlalu lembut, justru tidak bisa menghasilkan sesuatu. Ada cara-cara yang kadang-kadang memang harus keras, em, harus menghalalkan sedikit cara yang mungkin tidak biasa gitu ya. Eh, Bagaimana kita bisa memilah, terutama bagi kita yang sungguh-sungguh ingin menghasilkan sesuatu yang baik bagi sesama kita, bahwa kita tetap berada di jalan yang dikehendaki Allah, tapi juga bisa menghasilkan untuk sesama. Karena katanya kalau terlalu baik, kadang kita malah nggak bisa menghasilkan sesuatu nih Romo di dalam kehidupan sosial. Silakan Romo. ya, pertanyaan yang menarik sekali, ya, yang terus terang tidak mudah dijawab. Karena sekali lagi, kadang-kadang kalau kita mengatakan itu situasi yang berat, ya, atau yang Mbak Pinky sejauh yang saya pahami itu kadang-kadang sangat kontekstual, ya, Hmm, sehingga tidak mudah untuk memberikan sebuah definisi atau kriteria yang bisa dipakai untuk semua. Namun kalau saya mau mengatakan, seringkali kalau kita katakan tadi, ya, menjadi tiga kriteria: niatnya, kemudian setelah itu caranya, dan kemudian tujuannya. Saya kira untuk niat dan kemudian apa itu tujuan itu, saya kira kita tidak masalah, ya. ya, Seringkali kita punya niat yang baik, punya tujuan yang baik, ya. Yang seringkali kita persoalkan ini adalah caranya, ya, betul caranya. sekali Nah, Romo. Iya. Nah, sejauh yang saya tangkap, ya, itu yang Mbak Pinky masukkan. Nah, tentang caranya ini kembali lagi yang sering kita pahami adalah kelembutan dan juga tentu macam-macam itu sesuatu yang baik. Tidak selalu, ya, kelembutan itu sesuatu yang cara yang baik. Kadang-kadang kita harus bersikap tegas. Contoh yang Hmm, paling sederhana. Contoh yang paling sederhana adalah cara mendidik anak. Ya, memang kita harus lembut, ya. Tapi kalau kita lembut, ya, terlalu ini, dan kemudian akhirnya kita menjadi memanjakan, ya, bukannya itu justru menjerumuskan orang, membuat orang hmm, kemudian tidak berkembang, tidak berubah. Ya, kadang-kadang kita harus keras, ya. Tapi keras itu tidak sama dengan kita jahat, kita menyakiti. Ya, dalam arti tertentu mungkin orang bisa sakit hati, tapi bukan itu tujuan kita. Dalam arti maksudnya memberi keras itu bukan sampai dalam arti menghina orang, menjudge orang dalam kita ingat bahkan Tuhan Yesus pun, ya, sampai marah, ya, marah, ya, dan kemudian dia menjungkir balikan apa ya namanya peralatan di sekitar bait Allah. Tapi dia bukan memukul orang-orang yang ada di situ, ya. Dia menjungkir balikan peralatan atau alat-alat yang dipakai. Orang yang sadar ini tidak boleh, ini yang salah, ya. Memang kemudian resikonya Yesus tambah dibenci di situ. Ya, itulah setiap pilihan selalu ada konsekuensi. Apakah kita berani untuk mengambil konsekuensi itu? Kadang-kadang itu
yang tidak mudah ya. Tapi kalau kita belajar soal cara tadi, ya tidak selalu lembut itu menjadi cara yang baik ya yang dimaksudkan di sini. Bahkan Yesus pun menggunakan cara-cara yang keras ya. Tetapi kembali keras itu pun ada ukurannya ya itu. Maka sekali lagi saya tidak bisa karena eh, ini akan menjadi sangat kontekstual ya tergantung situasi kasus ya. Ya, Hanya ya. intinya bahwa keras tegas itu tidak selalu jelek ya. Justru kadang-kadang kita harus bersikap begitu untuk membawa perubahan, untuk menyadarkan orang bahwa ada sesuatu yang keliru demi tujuan yang baik tadi. Gitu. Terima kasih sekali Romo, sangat jelas. Jadi lembut bukan berarti lembek gitu ya, Ya, betul tapi sekali. keras dan tegas bukan berarti kejam. Ya, Tentunya ini sesuatu yang tidak gampang dan kita butuh terus-menerus bimbingan Roh Kudus untuk bisa melaksanakannya dalam setiap segi dan sendi kehidupan kita ya. Terima kasih sekali Romo atas inspirasi dan permenungan yang sudah dibagikan di kesempatan kali ini. Saya merasa sangat diberkati dan saya percaya sahabat Oase Rohani Katolik juga sangat diberkati lewat apa yang sudah kita dengarkan bersama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan penjelasan dari Romo Reynolds tadi menutup seluruh sesi kita dalam kesempatan kali ini. Mari kita tutup permenungan ini dengan memohon berkat dalam doa penutup yang dipimpin oleh Romo Reynolds. Silakan Romo. ya, mari kita sama-sama berdoa agar hidup kita selalu diberkati Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu hari ini. Semoga apa yang kami renungkan bersama, terutama di dalam mewujudkan iman kami di dalam perbuatan kasih, kami selalu Engkau mampukan untuk tekun dan setia. Dan semoga segala niat-niat baik kami boleh kami hasilkan, boleh kami laksanakan demi tujuan yang baik, yaitu demi kasih kepada sesama dan demi kemuliaan namamu sendiri. Berkatilah kami semua dalam segala rencana-rencana dan pekerjaan pelayanan, terutama juga keluarga kami, agar hidup kami boleh selalu menjadi berkat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan dan bersama Roh. bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo Reynolds dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Amin. Ya, sampai ketemu lagi, Ya. sahabat Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini bersama Romo Reynolds Agustinus Sombolayuk OMI dan saya Magdalena Pinky. Kami mohon pamit sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam damai, Tuhan Yesus Salam memberkati. damai.